Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Carani Malia dengan NIM 233140170011072 dari kelas T4C Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan mobile dari mata kuliah keamanan komputer yang mana untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester saya di semester 4 kali ini. Nah, untuk keamanan mobile ini, saya akan menjelaskan yaitu OWASP Top 10 2024. OWASP ini apa? OWASP ini adalah Open Web Application Security Project yang merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi web. Nah, salah satu proyek yang paling terkenal mereka itu ini Top 10 2024 OWASP Top 10 2024, yaitu mereka akan merilis 10 hal teratas yang menyebabkan kerentanan aplikasi web seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu improper credential usage, yaitu kelemahan ini terjadi ketika aplikasi menggunakan cara yang tidak aman dalam menyimpan atau menangani kredensial, seperti menyimpan username dan password secara langsung tanpa enkripsi. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem, seperti contoh dengan menggunakan metode autentikasi yang lemah, hardcode kredensial, atau tidak ada proteksi tambahan yang sangat-sangat beresiko. Nah, yang kedua yaitu inadequate supply chain security, yaitu poin ini berkaitan dengan penggunaan pustaka atau komponen pihak ketiga tanpa mengecek keamanannya. Ketika pengembang tidak memverifikasi sumber atau pembaruan dari komponen eksternal, maka aplikasi bisa terekspos terhadap celah keamanan yang sudah diketahui atau disusupi malware dari rantai pasok tersebut. Lanjut yang ketiga, di urutan ketiga ada insecure authentication atau authorization, yaitu masalah ini muncul ketika sistem autentikasi atau otorisasi pada aplikasi tidak dirancang dengan benar. Misalnya, tidak ada session timeout, penggunaan token yang mudah ditebak, atau tidak adanya pembatasan percobaan login. Nah, hal ini memungkinkan penyerang untuk login sebagai pengguna tanpa kredensial yang valid atau mengakses fitur yang seharusnya dibatasi. Seperti contoh, pembatasan percobaan login itu tidak ada. Jadi, user akan mencoba terus-menerus tanpa adanya pembatasan. Biasanya nih kalau kita memakai aplikasi itu, kalau misal sudah 3 kali coba atau 5 kali coba akan kita disuruh menunggu. Nah, itu tidak ada dan itu rentan sekali untuk dibobol ya. Nah, lanjut yang keempat ini ada insufficient input-output validation. Aplikasi yang tidak memeriksa data input maupun output dengan benar rentan terhadap berbagai serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting atau XSS. Nah, serangan ini bisa terjadi saat data dari pengguna tidak difilter atau disanitasi sebelum diproses oleh sistem atau dikirimkan ke pengguna lain. Jadi, ketika kita memasukkan data, kita masuk ke sebuah web dari serangan ini tuh tidak langsung difilter, jadi langsung masuk saja tanpa ada penyaringan apakah ini benar-benar pemiliknya atau bukan. Lanjut yang kelima, yaitu insecure communication. Komunikasi antara aplikasi dan server harus dilakukan melalui saluran yang aman. Jika data dikirim tanpa enkripsi, misalnya tanpa HTTPS, maka data seperti password atau informasi pribadi bisa disadap oleh pihak ketiga di jaringan yang sama. Ini sangat berbahaya, terutama jika pengguna memakai WiFi publik. Biasanya kita itu ketika di ruangan bebas itu ada WiFi yang memang gratis diperuntukkan untuk umum. Nah, biasanya kalau kita memasukkan data pribadi itu bisa disadap lewat jaringan yang sama atau server yang sama seperti itu. Yang keenam yaitu inadequate privacy controls. Kontrol privasi yang tidak memadai terjadi ketika aplikasi mengakses atau menyimpan data pribadi pengguna tanpa izin yang jelas atau perlindungan yang memadai. Misalnya, aplikasi meminta akses ke kontak atau ke lokasi atau ke galeri tanpa alasan yang relevan dan tidak ada mekanisme pengguna untuk mengatur privasi. Biasanya kalau kita pengguna baru dari sebuah aplikasi atau web itu biasanya dimintai akses kepada galeri atau kontak atau biasanya ke lokasi ya, tapi tanpa ada tidak ada urgensi untuk memakai hal tersebut gitu.
Jadi itu sangatlah rentan. Lanjut yang ketujuh, insufficient binary protection. Aplikasi mobile yang tidak melindungi file binary APK atau IPA dari rekayasa balik reverse engineering memudahkan penyerang untuk memahami logika aplikasi, mencuri informasi sensitif atau memodifikasi kode untuk tujuan berbahaya. Proteksi seperti obfuscation dan deteksi modifikasi perlu diterapkan. Lanjut yang ke-8. Di urutan ke-8 adalah security misconfiguration. Terjadi ketika pengembang tidak mengatur sistem atau server dengan benar. Misalnya, masih mengaktifkan mode debug di aplikasi yang telah dirilis, menggunakan konfigurasi default, atau membiarkan port dan layanan yang tidak diperlukan secara terbuka. Nah, kesalahan ini membuka pintu bagi serangan eksternal oleh para penyerang di luar sana. Nah, di urutan ke-9 ada insecure data storage. Aplikasi mobile sering menyimpan data secara lokal, dan jika tidak dienkripsi dengan benar, data seperti token akses, file pengguna, atau informasi pribadi bisa dicuri oleh aplikasi lain atau penyerang yang memiliki akses ke perangkat. Penyimpanan data harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan resiko. Lanjut yang terakhir, di urutan ke-10 ada insufficient cryptography. Kelemahan ini terjadi ketika aplikasi menggunakan algoritma enkripsi yang usang, salah konfigurasi, atau bahkan tidak menggunakan enkripsi sama sekali untuk data sensitif. Tanpa kriptografi yang kuat, data dapat dengan mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang jika berhasil diakses. Seperti contoh, semisal di dalam code atau di dalam database itu yang file-file, misal ada data-data yang penting, contoh seperti password, itu tidak dienkripsi, tidak dihashing, sehingga apabila ada penyerang yang bisa masuk ke dalam server atau ke dalam database dari pemilik, itu bisa mengakses password tersebut, bisa mengambil password tersebut, seperti itu. Nah, dari ke-10 ini saya akan mengimplementasikan di insecure authentication atau authorization di bagian tidak adanya pembatasan percobaan login. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya ya. Di sini untuk backend-nya ada request metode yaitu post dari server, yaitu akan mengirimkan username dan juga password. Nah, apabila usernya bernamakan admin dan juga passwordnya admin123, maka akan tertulis login berhasil. Kalaupun tidak, dengan user salah ataupun admin yang salah, nanti akan tertuliskan login gagal. Nah, di sini ada formnya yang akan ditampilkan sebagai front end-nya. Login tanpa login, username dan juga password, akan mengambilkan username dan passwordnya, dan ada tombol submit-nya. Nah, seperti ini. Kita coba tanpa ada kita mencoba login beberapa kali ya. Misal, nah tadi yang benar itu namanya admin, misal namanya Viola nih, passwordnya terserah ya. Kita coba login. Nah, di sini akan tertuliskan login gagal. Nah, di sini penyerang itu atau mungkin pengguna itu bisa login berulang kali tanpa ada pembatasan seperti itu. Kita coba yang kedua kalinya, misal namanya Joshua, passwordnya mungkin terserah ya, login. Nah, tetap login gagal. Untuk yang ketiga kalinya, mungkin namanya Aira dengan passwordnya kita ngarang saja, login, tetap login gagal. Nah, di sini tidak ada pembatasan dari login tersebut, sehingga pengguna atau mungkin penyerang itu bisa login berkali-kali sampai ketemu yang benar. Nah, itu berbahaya ya. Sehingga di sini saya akan membenarkan codingan yang lebih aman, sehingga semisal ada yang berulang kali mencoba login, nanti akan tertuliskan di sebuah log ya. Oke, yaitu kita akan menambahkan di bagian backend, yaitu ini function write log, yaitu akan mengirimkan message yang nih. Nah, log file ini nanti akan terkirimkan ke file yang berjudul log_login.txt yang sudah saya buat. Lanjut, nanti di situ akan menuliskan ini. Di
bagian full log ini nantinya akan menuliskan timestamp. Timestamp ini adalah waktu, tanggal dan juga waktu, IP kita dan juga message-nya, seperti itu. Lanjut, nah di sini nantinya IP-nya akan mengambil dari IP dari server yang digunakan oleh pengguna yang masuk. Nah nantinya dari full log ini yaitu message-nya ini tadi nanti dikirimkan ke bagian log file yaitu log-login.txt. Oke, kita coba ya. Oh ya, ini saya masukkan dulu ke database lainnya, yaitu menuliskan apabila login gagal. Nantinya function write-log ini akan mengirimkan tulisan login gagal dengan username-nya siapa, dan juga timestamp, IP dan message-nya ini ya, message-nya ini. Jikapun berhasil, juga akan tetap mengirimkan dengan tanggal, waktu dan juga pesannya ini dari username siapa dan IP-nya. Kita coba ya. Kita coba yang salah terlebih dahulu, Viola tadi ya. Passwordnya ngarang, login. Nah, di sini login gagal. Kita cek di bagian log ini apakah tertulis. Nah, di sini tertulis ya, tanggal 6 bulan Juni 2025 di jam 12.01 ini login gagal. Nah, username-nya dengan nama Viola, seperti itu. Sama ya. Oke, kita coba yang benar. Tadi admin, passwordnya admin 123. Nah, login berhasil. Kita cek di bagian sini. Nah, di sini ada tertulis ya, di jam yang sama, di jam yang sama kita login tadi di jam 12:02 dengan IP-nya itu 1 karena kita mengakses dari localhost sendiri, yaitu login berhasil, username bernama admin, seperti itu. Sehingga di sini ketika kalau ada kegiatan yang mencurigakan, misal login berkali-kali dan itu gagal-gagal terus, nanti tertulis di sini di bagian log sini. Oke, sekian dari penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah informasi, salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.